Halo Sobat Wibuku, balik lagi dengan Nime Manga yang hanya 3 ya. Kali ini kita akan membahas anime One Punch Man Season 3. Tepatnya pada pertarungan antara Atomic Samurai melawan robot monster G5. Dan juga salah satu dari eksekutif monster, yaitu Black Sperm. Oke, karena Mimin sudah ditunggu Dek Fubuki untuk menghadiri sunatan anaknya Donald Trump, mari kita mulai ceritanya. Scene dimulai dengan Atomic Samurai yang berhasil mengalahkan gerombolan monster yang mengepungnya dengan sekali tebasan pedang. Melihat rekan-rekannya yang berhasil dibantai, seekor monster mengakui bahwa pria kelas S itu memang hebat. Menurutnya, Atomic Samurai memancing musuh terlebih dahulu, kemudian menghabisi mereka secara bersamaan. Mendengar pengakuan tersebut, Atomic Samurai menoleh. Ia tidak menyangka kalau masih ada monster yang bisa menghindari tebasan yang dia lancarkan barusan. Ternyata, itu adalah monster berpedang yang memiliki mata di seluruh tubuhnya. Sambil mengeluarkan pedangnya untuk bersiap menyerang, si monster memperkenalkan diri sebagai Sword Chopper, monster yang mempersembahkan jiwanya kepada pedang. Ia yakin akan memenangkan duel pedang mereka dan menjadi ahli pedang terkuat di dunia. Akan tetapi, dengan santainya Atomic Samurai mampu menangkis semua tebasan yang si monster lancarkan. Setelah menyerang, monster tersebut merasa duel mereka berakhir seri. Tapi di luar dugaan, Atomic Samurai juga telah berhasil menebas tubuh si monster hingga seluruh tubuhnya menerima banyak sayatan. Benar saja, tidak lama kemudian tubuh monster pedang itu hancur berkeping-keping. Dengan santai, pria kelas S itu kembali bertanya, apakah sudah semuanya yang dia kalahkan? Ia meminta siapapun yang belum dia cincang habis untuk segera mengangkat tangan. Kemudian, ada seekor monster yang mengangkat tangan. Ternyata, itu bukan monster, melainkan mesin G5 Fight si robot misterius. Sambil mengeluarkan kedua pedangnya, robot itu mengaku sudah menganalisis data pertarungan milik pahlawan kelas S tersebut dan selesai mengkopi semua gerakan milik Atomic Samurai. G5 meminta lawannya untuk tidak melawan dan lebih baik menyerahkan kepalanya saja. Mendengar hal itu, membuat Atomic Samurai tersenyum. Menurutnya, mainan yang dibuat asosiasi monster ini sungguh menakjubkan. Ia berencana, jika robot ini memang bagus, mungkin ia akan memesannya secara online agar bisa dipakai murid-muridnya untuk meningkatkan kemampuan berpedang. Kemudian, mereka berdua mengambil kuda-kuda untuk bersiap. Akhirnya, robot G5 berhasil dijebol habis oleh tebasan pedang yang Atomic Samurai lancarkan. Atomic Samurai memberikan serangan penutup dengan menebasnya sekali lagi. Akibat kejadian itu, Atomic Samurai berkomentar bahwa robot yang dia lawan ini adalah tiruan yang murahan. Anehnya, robot yang dia kalahkan itu malah tiba-tiba meledak. Atomic Samurai pun bingung karena tadi dia tidak memotong inti dari robot tersebut. Ia penasaran apakah ada sesuatu yang ekstra keras di dalam tubuh robot itu. Benar saja, dari balik ledakan tersebut, inti robot J5 melancarkan tembakan laser ke arah pahlawan itu. Tapi dengan mudahnya Atomic Samurai menebas serangan tersebut sambil berkata bahwa lawannya ini benar-benar pecundang yang menyebalkan. Ternyata, aksi barusan si robot lakukan agar bisa melarikan diri sambil menyarungkan pedangnya kembali. Atomic Samurai memilih untuk menyerahkan robot rongsokan itu kepada pahlawan yang berada di permukaan saja. Menurutnya, para pahlawan di permukaan juga bisa diharapkan. Apalagi, kemampuan kerjasama mereka lebih unggul. Scene kembali berpindah. Kali ini diperlihatkan Tareo yang berlari ketakutan sambil meminta tolong karena sedang dikejar oleh salah satu eksekutif asosiasi monster, yaitu Black Sperm. Sambil terus berlari mengejar monster itu, Black Sperm berkata dalam hati, jika dia tidak akan melakukan hal buruk, karena dia cuma mau membunuh bocah itu saja. Membunuhnya pun juga tidak akan lama, serta tidak akan terasa pula. Oh ya, meski kecil seperti ini, Black Sperm memiliki tingkat bencana level naga. Dan juga Black Sperm adalah anggota eksekutif dari asosiasi monster. Jadi monster kecil tengil ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Namun ketika monster itu mendekati bocah Tareo, tiba-tiba dia mendapat serangan tepasan pedang dari arah samping. Beruntung, dengan sigap monster tersebut mampu menghindar. Ternyata, serangan barusan berasal dari Atomic Samurai. Sambil tersenyum, pahlawan kelas S itu tidak menyangka jika monster yang dia serang ini lumayan lincah juga. Akhirnya, Atomic Samurai berhadapan dengan salah satu eksekutif asosiasi monster, musuh yang mampu mengalahkan banyak pahlawan kelas S. Black Sperm dengan sombongnya bertanya kepada Atomic Samurai,
Pendekar pedang itu barusan mencoba menebasku. Apa mau cari mati? Namun, dengan percaya diri, Atomic Samurai menjawab dan memperkenalkan diri sebagai pahlawan bernama Atomic Samurai. Dengan perkenalan itu, Black Sperm menyadari ternyata pendekar pedang yang sedang berada di hadapannya inilah pahlawan bernama Atomic Samurai yang sebelumnya diceritakan oleh Gyoro. Namun bagi Black Sperm, penampilan dari Atomic Samurai itu tidak sehebat yang pernah penasihat asosiasi monster itu bicarakan. Ia bahkan menambahkan, "Aku sudah lama menunggu pahlawan kelas S itu sampai merasa bosan. Aku harap Atomic Samurai akan dapat menghiburku setelah ini." Akan tetapi, Atomic Samurai menanggapi, "Aku merasa tidak punya urusan dengan monster jaber hitam satu itu." Namun, dengan tatapan wajah yang mengerikan, Black Sperm merasa jika pahlawan samurai meremehkannya. Lalu, secara mengejutkan, tubuh Black Sperm yang kecil itu dapat mengeluarkan sebuah tangan raksasa berwarna hitam dan berotot kekar. Black Sperm kembali bertanya lagi, "Apakah Atomic Samurai meremehkanku?" Dengan percaya diri, Atomic Samurai menjawab, "Aku merasa akan dapat mengalahkan monster cebol itu dengan mudah." Lalu, Black Sperm mencoba memukul Atomic Samurai dengan tangan besar itu. Namun, dengan sigap menggunakan pedangnya, Atomic Samurai langsung memotong tangan raksasa tersebut. Dan akhirnya, tangan raksasa milik Black Sperm berhasil terpotong dengan mudah. Atomic Samurai berkata, "Aku sudah melewati berbagai macam pertempuran, dan menurutku, monster seperti Black Sperm yang bisa berubah menjadi raksasa seperti itu sudah pernah kuhadapi berkali-kali. Itu membuatku sudah merasa terbiasa dengan hal tersebut." Namun, secara mengejutkan, dari belakang Atomic Samurai, potongan tangan raksasa yang dipotong barusan dapat tumbuh membesar seperti hendak menyerang dan hidup sendiri, meski tidak tersambung dengan inti tubuh Black Sperm yang asli. Kalau kalian lihat, kemampuan monster kecil hitam satu itu mirip kayak amuba yang bisa membelah diri. Atomic Samurai cukup terkejut. Ternyata, monster di hadapannya ini adalah salah satu tipe monster yang dapat membelah diri. Dan tipe monster seperti itu adalah monster yang sangat menyebalkan bagi pendekar pedang tersebut. Black Sperm menanggapi perkataan dari Atomic Samurai. Mulai sekarang, dia merasa kalau pahlawan kelas S itu adalah orang bodoh, sambil mengeluarkan beberapa kepala dari tubuhnya. Black Sperm memberitahu, jika Atomic Samurai berpikir masih bisa menang darinya, maka hal tersebut akan menjadi suatu kemustahilan. Karena aku adalah sekumpulan dari diriku yang terbentuk menjadi satu kesatuan. Tidak peduli seberapa banyak Atomic Samurai memotong dan menebas, bagaimanapun Atomic Samurai menyerang dan menghancurkan Black Sperm berkeping-keping, bahkan sampai menginjaknya sekalipun. Black Sperm akan tetap dapat membelah diri, karena monster itu memiliki jumlah yang dapat membelah diri secara tak terbatas. Bisa kita simpulkan kalau membelah diri dari Black Sperm itu seperti unlimited atau tak terhingga. Namun, tanpa pikir panjang, pendekar kelas S itu langsung menebas Black Sperm dengan tebasan cepatnya. Seketika, kepala Black Sperm yang banyak tersebut langsung terpotong secara horizontal. Atomic Samurai menjawab, "Black Sperm yang sebenarnya bodoh. Karena bagi pendekar pedang ini, untuk bisa menang, dia hanya perlu menghujani si monster dengan tebasan yang tak terhitung jumlahnya." Black Sperm yang seperti gumpalan raksasa itu menantang Atomic Samurai untuk mencoba membunuhnya. Si monster berjanji akan membuat Atomic Samurai menyesal dan menangis menyesali perbuatannya itu. Lalu Atomic Samurai langsung menebas tubuh Black Sperm yang berbentuk gumpalan raksasa itu dengan begitu cepatnya. Tidak sampai di situ, pendekar pedang tersebut melanjutkan tebasannya dan membuat potongan dari gumpalan milik Black Sperm menjadi lebih kecil lagi. Tebasan itu membuat tubuh Black Sperm terpotong-potong dalam jumlah banyak sampai berukuran amat sangat kecil. Akan tetapi, secara mengejutkan, dari ukuran kecil itu semuanya tumbuh dan berubah menjadi Black Sperm suram dalam jumlah banyak. Lalu, mereka semua berusaha mengepung Atomic Samurai. Namun dengan cepat pahlawan kelas S itu kembali menebas semua. Black Sperm kecil tersebut menjadi potongan-potongannya yang semakin kecil. Tapi lagi-lagi potongan kecil sebanyak itu tumbuh dan berubah menjadi Black Sperm dalam jumlah banyak. Lalu mereka kembali mencoba mengepung pahlawan kelas S peringkat 4 itu. Akan tetapi, kembali lagi dengan tebasan pedangnya, Atomic Samurai menghancurkan semua pasukan Black Sperm yang mengepungnya. Hal tersebut terus berulang kali. Lagi-lagi dan lagi seperti tidak ada habisnya. Mirip seperti suatu keputusasaan yang tiada akhir. Setelah itu,
Sampailah pada momen dari tebasan yang Atomic Samurai lakukan, menghasilkan Black Sperm yang memenuhi seluruh lokasi tempat pertarungan mereka. Dengan tatapan yang sangat mengerikan, Black Sperm berkata, "Semuanya telah berakhir, dan ini akan menjadi kuburan untuk Atomic Samurai." Setelah itu salah satu Black Sperm berhasil memukul pendekar pedang tersebut dengan sangat keras, bahkan sampai membuatnya terpental jatuh. Atomic Samurai terkejut. Bahkan setelah membelah diri dengan begitu banyaknya, pasukan yang dihadapi ini masih mempunyai banyak sekali kekuatan yang belum dikeluarkan. Dalam benaknya, Atomic Samurai mulai menyesal karena sudah salah memperhitungkan kekuatan musuh yang dimiliki. Otomatis, hal itu akan menjadi sangat gawat karena jumlah mereka amat sangat banyak. Lalu para pasukan Black Sperm langsung mengeroyok Atomic Samurai tanpa ampun. Dan mereka terus memukuli pahlawan kelas S itu secara bertubi-tubi dari arah depan, belakang, dan samping. Bahkan sampai membuat tubuh dari pahlawan pendekar pedang kita satu itu seketika langsung bermandikan darah. Serangan besar tersebut diakhiri dengan Atomic Samurai yang tersungkur sambil memuntahkan banyak darah setelah menerima begitu banyak pukulan telak. Dan tak ada satupun yang mampu dihindari. Untuk pertama kalinya juga, kita diperlihatkan pahlawan kelas S dengan pedang terkuat tidak berdaya menghadapi salah satu eksekutif asosiasi monster. Para pasukan Black Sperm itu berkata, "Percuma saja kalau Atomic Samurai mau menyerangnya, apalagi bermimpi mau menang." Black Sperm menyarankan pendekar pedang tersebut untuk menyerah saja. Karena untuk orang seperti Atomic Samurai, Black Sperm adalah lawan yang sangat merepotkan. Bisa dibilang monster itu adalah musuh terburuk yang pendekar pedang tersebut pernah hadapi selama ini. Black Sperm menambahkan, apa yang Gyoro-Gyoro pikirkan tentang mencocokkan kekuatan lawan adalah ide yang sangat brilian. Akan tetapi, sepertinya Atomic Samurai masih tidak mau menyerah begitu saja. Lalu dengan pangkal pedangnya, pendekar pedang itu memukul lantai dengan begitu keras. Secara mengejutkan, atap dari lokasi pertarungan mereka langsung terpotong-potong dengan begitu cepatnya. Atomic Samurai mencoba menyerang pasukan Black Sperm itu dengan runtuhan bangunan sambil berkata, "Terkuburlah kalian." Namun, ternyata trik Atomic Samurai gak mempan sama sekali untuk Black Sperm. Mereka kemudian saling menyerang satu sama lain. Atomic Samurai kemudian membuat lubang di bawah pijakannya, membuatnya terjatuh beberapa lantai dengan cepat. Black Sperm yang melihat kejadian itu lantas mengejarnya dengan semua kloningannya. Namun, tidak disangka, ternyata itu juga salah satu trik dari Atomic Samurai. Dia sengaja menjatuhkan dirinya, kemudian menyerang Black Sperm yang sedang mengikutinya dengan fokus Atomic Slash. Serangan itu berhasil membuat Black Sperm hancur dan tidak dapat beregenerasi lagi. Kemudian, Atomic Samurai terjatuh dengan punggungnya mengenai lantai bawah. Merasa sudah menang, Atomic Samurai kemudian teringat dengan Tareo, bocah yang tadi dia selamatkan. Dengan percaya diri, Atomic Samurai naik kembali dari lubang yang dia buat, tanpa tahu bahwa Black Sperm belum kalah. Di atas dia sudah ditunggu badan Black Sperm yang asli, dan benar saja, ketika Atomic Samurai berhasil naik ke atas, Black Sperm langsung membogemnya dengan satu pukulan keras. Atomic Samurai benar-benar babak belur, kena berbagai pukulan keras dari Black Sperm. Ketika akan dihabisi, tiba-tiba membrane cahaya menyelimutinya dan membentenginya dari serangan Black Sperm. Atomic Samurai langsung menyadari bahwa itu adalah bantuan dari Tatsumaki. Kemudian, membrane cahaya tersebut membawanya terbang, melepaskan diri dari si Black Sperm. Saat kejadian itu berlangsung, juga terjadi gempa yang sangat dahsyat hingga membuat lantai markas asosiasi monster roboh. Black Sperm yang tidak terima Atomic Samurai mau kabur segera mau menyerang. Namun, Atomic Samurai justru meluncurkan serangan telak yang membelah Black Sperm. Ketika lantai asosiasi monster rubuh dan Atomic Samurai melarikan diri berkat bantuan Tatsumaki, Black Sperm justru terbelah-belah menjadi beberapa bagian kecil. Black Sperm kemudian terhimpit dengan bebatuan dan lantai yang diakibatkan oleh gempa dahsyat tersebut. Apakah Black Sperm sudah mati? Dan apakah Atomic Samurai berhasil kabur sepenuhnya dari markas asosiasi monster? Tunggu kelanjutannya di Nime Manga ya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Pantengin channel Nime Manga ini ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka videonya. Terima kasih.